Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 11. Di sini kami akan memaparkan materi terkait laporan penelitian tindakan kelas bab 3, yang mana di dalamnya berisikan tentang metode penelitian. Dengan saya Abdul Muhammad Islamuddin dan rekan saya Faikotun Nasihah. Oke, lanjut ke pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu metode penelitian. Metode penelitian tindakan kelas merupakan kegiatan penelitian fokus pada pembelajaran di dalam kelas. Menurut Iskandar, penelitian merupakan kegiatan mencermati objek dengan menggunakan bantuan metodologi untuk memperoleh data atau informasi. Tindakan ialah aksi secara sadar untuk mencapai suatu tujuan. Kelas di sini dimaksudkan adalah komponen yang terdiri dari guru, kemudian siswa, dan juga kelas dan pembelajaran di dalamnya. Jadi penelitian tindakan kelas merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh guru dan difokuskan pada situasi pembelajaran di dalam kelas dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran. Penelitian tindakan kelas bertujuan untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang paling efisien dan efektif pada situasi yang alamiah. Dalam penelitian tindakan kelas itu sendiri, maksudnya adalah bahwa pengetahuan dapat dibangun dari pengalaman, khususnya pengalaman yang diperoleh ketika melakukan tindakan. Nah, dengan asumsi tersebut, orang bisa mempunyai peluang untuk meningkatkan kemampuan melalui tindakan-tindakan dalam atau yang dilakukan dalam penelitian tersebut. Peneliti sebagai peneliti atau guru juga diasumsikan mempunyai siasat untuk mengubah kondisi, perilaku, kemampuan siswa yang mana menjadi sebagai sasaran penelitian. Peningkatan mutu pembelajaran di dalam kelas dapat dilakukan dengan dua metode penelitian, yaitu metode eksperimen dan penelitian tindakan. Di sini di mana penelitian eksperimen ini lebih condong menggunakan data kuantitatif, sedangkan dalam penelitian tindakan atau action research biasa atau bisa menggunakan data kuantitatif maupun kualitatif. Adapun model-model penelitian tindakan kelas yang dapat digunakan menurut para ahli. Nah, di sini saya mengambil 3 contoh saja. Yang pertama model real. Nah, model ini memiliki proses untuk yang pertama yaitu studi dan perencanaan, dilanjutkan dengan yang kedua pengambilan tindakan, yang ketiga pengumpulan dan analisis kejadian, dan juga yang keempat yang terakhir refleksi. Yang kedua yaitu model Kemisk dan Tegart. Model ini memiliki proses ya, yang pertama perencanaan, kemudian tindakan dan observasi, kemudian yang ketiga yaitu refleksi. Untuk model yang ketiga yaitu Dider. Adapun proses dari model ini untuk yang pertama diagnosis masalah, kemudian yang kedua perencanaan tindakan, yang ketiga pelaksanaan tindakan dan observasi kejadian, yang keempat evaluasi, dilanjut yang kelima yaitu refleksi. Untuk pembahasan berikutnya yaitu setting penelitian. Setting penelitian adalah komponen yang mengacu salah satunya yaitu waktu dan tempat penelitian. Dalam hal ini sebagai peneliti setidaknya harus memiliki pengalaman atau mencari informasi terlebih dahulu sebelum memutuskan tempat yang akan dijadikan sebagai penelitian, atau setidaknya pernah berada dalam lingkup instansi atau sekolah tersebut. Misalkan guru pernah mengajar dalam sekolah tersebut, atau peneliti lainnya seperti mahasiswa pernah magang atau pernah PKL di tempat tersebut. Ketika sasaran tempat sudah didapatkan, kemudian melakukan penggalian informasi lebih dalam.
baik itu terkait dengan kelas yang akan diteliti, kemudian masalah atau penyelesaian apa yang akan diangkat, dan juga dilanjutkan dengan karakteristik siswa-siswa di dalam kelas tersebut hingga lingkungan sekolah tersebut, barulah nanti menentukan jadwal waktunya. Selanjutnya, subjek penelitian. Subjek penelitian adalah siswa dan guru yang terlibat dalam pelaksanaan pembelajaran. Hal ini sangat bergantung juga pada setting penelitian tadi. Jika sebagai peneliti atau guru yang melakukan penelitian PTK di dalam kelasnya atau yang diampuhnya, maka subjek penelitiannya adalah siswa di kelas itu sendiri. Namun jika seorang peneliti atau guru melakukan PTK, penelitian tindakan kelas, yang tidak diajarnya, yang tidak diampuhnya, atau sebagai peneliti lainnya, harus melibatkan guru kelas yang lain atau guru kelas yang akan ditempati untuk meneliti sebagai kolaborator. Maka subjek penelitiannya yaitu meliputi siswa, kemudian guru, ya, guru di dalamnya adalah guru kelas dan juga guru mata pelajaran. Untuk pembahasan yang selanjutnya itu variabel penelitian. Variabel penelitian dapat dimaksudkan sebagai komponen yang dijadikan sebagai kunci jawaban dalam penyelesaian masalah terhadap apa yang ingin diteliti. Yang pertama, variabel input. Misalnya, variabel input ini terkait dengan siswa, guru, bahan ajar, sumber belajar, dan lain sebagainya. Kemudian variabel proses. Nah, variabel proses ini berupa penyelenggaraan PMB seperti interaksi belajar mengajar, keterampilan guru, gaya mengajar, dan juga gaya belajar siswa di dalam kelas. Dan yang terakhir yaitu variabel output. Variabel output ini seperti rasa keinginan tahuan siswa, kemudian motivasi siswa, kemampuan siswa, serta hasil belajar siswa, dan juga sikap atau perilaku siswa tersebut di dalam kelas. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dari saya itu saja, terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu mengenai rencana tindakan. Nah, perlu diuraikan juga peneliti dalam laporan bab 3 ini, peneliti menguraikan tentang rencana tindakan. Nah, secara umum dalam PTK, tindakan yang dilakukan itu terdiri atas beberapa siklus atau pengulangan dari siklus, dan biasanya terdiri dari 2 siklus, dan dalam 2 siklus itu terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua tindakan atau pelaksanaan tindakan, yang ketiga observasi atau pengamatan, dan yang terakhir yaitu refleksi. Nah, yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan itu berisikan rencana yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Jadi peneliti menguraikan segala rencana yang akan dilakukan dalam penelitiannya. Dan yang kedua yaitu terkait tindakan. Nah, pelaksanaan tindakan ini adalah implementasi dari perencanaan. Jadi dari seluruh perencanaan yang telah diuraikan, maka di tahap kedua ini peneliti melaksanakan rencana tersebut. Dan yang ketiga yaitu tentang pengamatan atau observasi. Pada tahap pengamatan itu terdapat 2 kegiatan yang akan diamati, yaitu kegiatan belajar peserta didik dan kegiatan pembelajaran. Pengamatan proses belajar peserta didik itu dapat dilaksanakan sendiri oleh si peneliti atau oleh guru pelaksana sambil dengan melakukan pembelajaran. Akan tapi jika pengamatan terhadap proses pembelajaran, guru pelaksana atau peneliti itu dapat meminta bantuan kepada teman atau kolaborator yang bertindak sebagai
kolaboratornya untuk melakukan pengamatan tersebut. Dan yang terakhir yaitu refleksi. Nah, refleksi adalah upaya untuk mengkaji apa yang telah terjadi atau yang tidak terjadi, atau upaya mengkaji apa yang telah dihasilkan dan belum dihasilkan dari penelitian tersebut. Nah, jadi 4 tahapan itu tadi selalu ada dalam siklus penelitian tindakan kelas. Dan biasanya secara umum dalam penelitian tindakan kelas itu terdapat 2 siklus. Dan selanjutnya yaitu tentang data dan cara pengumpulannya. Secara umum terdapat 2 jenis data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Perbedaan dari jenis 2 data itu, data kualitatif itu menekankan pada kualitas data atau kedalaman data yang diperoleh. Akan tetapi jika kuantitatif itu menekankan pada jumlah data yang dikumpulkan. Nah, terkait cara pengumpulan data itu sudah dijelaskan oleh kelompok-kelompok sebelumnya. Maka di sini kami menjelaskan bahwa apa yang kita observasi atau apa yang kita kumpulkan datanya itu berfokuskan pada tentang proses tindakan guru dan respon siswa, serta hasil tindakan yang tentu saja terfokus pada perilaku mengajar guru, perilaku belajar siswa, dan interaksi antara guru dan siswa. Selanjutnya yaitu analisa data. Analisa data dilakukan dalam suatu penelitian untuk menarik kesimpulan dari seluruh data yang telah diperoleh. Tujuan dari adanya analisa data yaitu untuk menjelaskan suatu data agar lebih mudah dipahami. Nah, jadi dalam tahap analisa data ini si peneliti menguraikan apa saja yang telah diperoleh, menguraikan secara konkret terkait penelitiannya. Nah, setelah peneliti menguraikan hasil atau tindakannya penelitian secara konkret, maka dari itu peneliti akan bisa menarik kesimpulan dari apa yang telah diteliti. Dan yang terakhir yaitu tentang indikator kinerja. Indikator kinerja itu merupakan suatu kegiatan atau suatu kriteria yang digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan dari kegiatan penelitian tindakan kelas dalam meningkatkan atau memperbaiki proses belajar mengajar di kelas. Nah, jadi peneliti juga perlu menguraikan atau menuliskan indikator kinerja terhadap penelitiannya, karena melalui rumusan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi peneliti dalam mengukur keberhasilan penelitian yang dilakukan dalam sebuah problem tersebut. Mungkin cukup itu poin-poin yang perlu kami jelaskan dalam penguraian laporan bab 3 dalam penelitian tindakan kelas. Mungkin cukup itu dari kelompok 11 yang dapat kami jelaskan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.